Halo guys, apa kabar? Semua pasti baik-baik saja kan? Kali ini kita akan membahas drama Cina mengenai perjalanan waktu atau time travel. Baik itu ke masa lalu atau ke masa depan guys. Dan berikut ini ada drama-drama yang masih asik untuk ditonton. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Oke, kita langsung aja. A Step into the Past tahun 2018 adalah seri web Tiongkok yang diadaptasi dari novel dengan nama yang sama karya Wang Yi. Menceritakan tentang Xiang Shaolong di tahun 2050 adalah seorang pemuda yang hanya suka bermain game dan seorang yang tidak terlalu serius dalam hidupnya, tapi suatu ketika saat melakukan eksplorasi ruang angkasa, secara tidak sengaja dia terjatuh ke dalam lubang hitam dan menemukan dirinya di peradaban Cina kuno 3 tahun sebelum Kaisar Qin menjadi raja. Dia menjadi terlibat dalam pergolakan politik selama era negara-negara berperang guys. Putus asa untuk kembali, dia melakukan segala daya dan upaya untuk membantu Ying Zheng naik ke tahta. Dalam perjalanannya untuk membantu Ying Zheng, Xiang Shaolong bertemu dengan Xing Yun dan terlibat cinta. Drama bergenre historical wuxia time travel ini sebanyak 40 episode dan dibintangi oleh Xian Chen sebagai Xiang Shaolong, Christy Guo sebagai Xing Yun atau Qin King, Liu Zifan sebagai Zhao Pan atau Kaisar Qin, Xianan sebagai Wu Tingfeng. Cinderella Chef tahun 2018 menceritakan tentang Ye Jiayao, seorang koki di abad 21 yang kurang beruntung. Meski demikian, dia tidak pernah menyerah akan impiannya menjadi seorang koki yang terkenal. Akhirnya, dalam satu peristiwa, Ye Jiayao membuka dimensi waktu dan pergi ke masa lalu. Saat terlempar ke masa lalu, Ye Jiayao masuk ke dalam tubuh Ye Jinshuan, seorang anak pejabat negara yang sedang diculik oleh para bandit untuk dibawa ke satu desa bernama He Wangzai. Ye Jiayao diselamatkan oleh Xia Chuyu yang ditugaskan kaisar menyamar menjadi anggota bandit Black Queen Fortress untuk mengetahui kebenaran tentang rencana yang kabarnya akan menggulingkan kaisar. Ceritanya unik guys, karena Ye Jiayao ke masa lalu merasuk dan menempati tubuh Ye Jinshuan. Jadi, Ye Jiayao tidak menjadi dirinya sendiri di zaman kuno itu. Drama bergenre historical time travel food comedy romance ini berjumlah 56 episode. Dibintangi oleh Zhong Danni sebagai Ye Jiayao atau Ye Jinshuan, Bita Sapakshu sebagai Xia Chunyu. I'm a Pet, A Daily Temple tahun 2018 adalah serial romantis fantasi yang diadaptasi berdasarkan novel Dalisi Xiao Hingde Chongwu Sengye yang ditulis oleh Mo Sangren Ruyu. Menceritakan tentang Ru Xiaolan, seorang wanita muda dari zaman modern. Melalui serangkaian keadaan, Ru Xiaolan melakukan perjalanan ke zaman kuno sebagai kucing. Yang secara kebetulan dia bertemu dengan Hing Maoyan yang menderita racun. Dan ketika mereka berciuman, mereka menyadari bahwa mereka telah menemukan solusi untuk komplikasi masing-masing. Memutuskan untuk tetap bersama untuk keuntungan mereka sendiri. Dan keduanya memulai perjalanan untuk mencari batu 5 warna yang dapat mematahkan kutukan Xiaolan dan rumput hantu yang dapat menyembuhkan penderitaan Moyan. Drama bergenre historical romance fantasy supernatural time travel ini berjumlah 22 episode. Dibintangi oleh Su Kai-cheng sebagai Hing Maoyan, Hu Yixuan sebagai Ru Xiaolan. Tang Dynasty Tour tahun 2018. Tang Dynasty Tour ini diadaptasi dari buku novel asli karya Jie Yu yang kedua. Menceritakan tentang Yun Ye, seorang arkeolog yang melakukan ekspedisi di gurun pasir. Tiba-tiba terkena badai pasir dan menemui dirinya telah berada di zaman dinasti Tang. Di sana, Yun Ye bertemu dengan Li Anlan dan berulang kali menggunakan keterampilan yang dipelajari Yun Ye di dunia modern untuk menyelamatkan Li Anlan dan orang-orang di sekitarnya dari bahaya. Orang-orang mulai menghargai Yun Ye dan membuat Yun Ye memperoleh jabatan menjadi pejabat pengadilan. Dan bahkan Yun Ye menjadi sahabat putra mahkota. Tapi kemudian dia terlibat ke dalam sebuah konspirasi besar, sebuah kisah yang penuh dengan tawa dan air mata. Drama ini bergenre historical, komedi, romance, time travel, dan berjumlah 36 episode. Dibintangi oleh Wang Tianchen sebagai Yun Ye, Carlina Zhang sebagai Li Anxi.
Dreaming Back to the Qing Dynasty menceritakan tentang seorang arsitek bernama Xu Xiangwei dari abad ke-21 yang tersesat di kota terlarang. Xu Xiangwei di kota terlarang menemukan rumah dan dia bertemu dengan seorang nenek tua. Nenek tua itu memberikan sebuah lentera dari dinasti Qing. Xu Xiangwei membawa lentera itu menyusuri jalan kota terlarang dan membawa lentera itu pulang ke apartemennya. 300 tahun yang lalu, pangeran ke-13 dari dinasti Qing bermimpi pergi ke masa depan di mana dia bertemu dengan Xu Xiangwei dan jatuh cinta kepadanya. Karena lentera itu, Xu Xiangwei terhubung dengan pangeran ke-13. Suatu ketika, Xu Xiangwei tiba-tiba sudah berada pada masa dinasti Qing. Dia merasuki tubuh Yalarta Mingwei, putri tertua menteri Qiri. Dan saat mencari pangeran ke-13, baik Mingwei dan pangeran ke-13 bertemu satu sama lain di istana, tetapi mereka telah kehilangan ingatan satu sama lain. Mingwei juga bertemu dengan pangeran ke-14. Pangeran keempat, Kaisar Kangxi, dan menjadi terlibat dalam pergolakan politik di dalam istana. Jalan mana yang harus dipilih menjadi pilihan sulit yang harus Mingwei buat berulang kali. Drama bergenre action, adventure, historical, romance, drama, fantasi, time travel ini berjumlah 40 episode guys. Dibintangi oleh Landy Li sebagai Xu Xiangwei atau Yalarta Mingwei, Wang Anyu sebagai Yin Xiang, pangeran ke-13, Xin Yunlai sebagai Yin Ti, pangeran ke-14, Ding Hiao sebagai Yin Zhen, pangeran ke-4, Sun Anke sebagai Ming Hui. Love Better Than Immortality tahun 2019. Drama ini juga dikenal dengan judul lain Spring Flower on the Moon. Diadaptasi berdasarkan novel Chuan Yuezi Tian Li Yibu oleh Suke. Menceritakan tentang seorang wanita dari masa depan menjalani perjalanan waktu ke dunia persilatan untuk mencari cinta. Sistem mesin mengatakan kalau lelaki pertama yang dilihat wanita ini akan menjadi cinta sejatinya. Siapa sangka wanita ini malah terjebak dalam kasus pembunuhan seorang tabib sakti. Untungnya karena tidak bisa kungfu sama sekali, dia diselamatkan oleh Xiao Bai, tuan muda dari partai penguasa dunia persilatan. Wanita ini kemudian menyandang nama Chunhua atau Spring Flower dan mengaku amnesia. Chunhua yang mengira Xiao Bai adalah jodohnya menjadi sangat proaktif untuk mendapatkan perhatian Xiao Bai. Lucu sekali guys. Di sisi lain, Chunhua bertemu ketua partai sesat Qian Yue, Sang Guan Qiuyue. Dan Sang Guan Qiuyue selalu memperalatnya, dan Chunhua menjadi sangat membenci Qiuyue. Drama penuh intrik dan juga kesedihan guys. Drama bergenre adventure, historical, comedy, romance, wuxia, fantasy, time travel ini berjumlah 40 episode. Dibintangi oleh Zhao Lusi sebagai Chunhua, Li Hongyi sebagai Qiuyue, Junwoo sebagai Xiao Bai. Descendants of the Dragon tahun 2018. Drama ini menceritakan tentang Xiang Yu, seorang panglima perang yang dikepung oleh musuhnya di tepi sungai Wu, tapi tiba-tiba Xiang Yu menghilang. Xiang Yu yang menghilang berada di zaman modern dan menderita amnesia. Xiang Yu yang telah kehilangan semua ingatannya berkeliaran di sepanjang jalan. Di jalan, Xiang Yu menyelamatkan seorang wanita bernama Yu Xin yang dikejar oleh orang-orang berpakaian hitam. Yu Xin membalas budi baik Xiang Yu dengan merekrut Xiang Yu yang amnesia dan memberinya nama lain yaitu Long Tan. Bersama dengan Du Yuan yang berasal dari keluarga kaya, ketiganya membentuk agen detektif yang didedikasikan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Drama bergenre detektif komedi time travel ini dibintangi oleh Chow Jun sebagai Xiang Yu atau Long Tan, Lee Chun Yuan sebagai Yu Xin, Huang Jiaxin sebagai Du Yuan. My Assassin Girlfriend tahun 2018. Raja negara Shumi yang naik tahta saat usia muda, Bai Yinqi, bukan hanya mengalami ancaman dari pejabat yang hendak mencampuri urusan pemerintahannya, tapi dia juga menjadi sasaran pembunuhan. Namun yang aneh adalah sang raja malah jatuh cinta dengan seorang pembunuh wanita, Yuyan. Suatu hari saat Yuyan datang untuk membunuh, pengawal Raja Tian Xiaoli berusaha melindungi raja. 3 orang yang terlibat pertarungan tiba-tiba melakukan perjalanan waktu ke zaman modern karena sebuah jam. Status Bai Yinqi mengalami perubahan. Dia menjadi satu-satunya penerus perusahaan keluarga Bai.
Perjalanan Bai dengan kedua statusnya di zaman dulu dan zaman sekarang pun dimulai. Seru sekali guys. Drama bergenre historical comedy time travel romance ini berjumlah 24 episode. Dibintangi oleh Ryota sebagai Bai Yinki, Anna Holland sebagai Yuyan atau Yu Juanzi. Oh My Emperor, season yang pertama, tahun 2018, menceritakan tentang Luo Feifei, seorang gadis dari abad ke-21 yang terjebak di sebuah dunia misterius yang berada di masa lalu, negara Huangdao. Kepemimpinan di negara Huangdao dirotasi di antara 12 pemilik rasi bintang setiap 1000 tahun. Di negara itu, Luo Feifei bertemu dengan Kaisar Bei Tangyi yang berzodiak Capricorn. Selain itu, Luo Feifei juga bertemu dengan pangeran muda Bei Tangtang yang berzodiak Pisces dan paman dari kaisar yang bernama Bei Tangmoran yang berzodiak Aquarius. Dengan kehadiran Luo Feifei, keadaan yang awalnya tertata rapi dan membosankan menjadi hancur. Luo Feifei menjadi bos besar klan Auspicious yang dikenal kuat dan sangat jahat. Luo Feifei terlibat dengan 12 orang yang memiliki zodiak dan karakter yang berbeda-beda. Luo Feifei terlibat banyak kejadian lucu dan manis bersama sang kaisar hingga akhirnya Luo Feifei jatuh cinta pada kaisar. Kisah ini berlanjut ke Oh My Emperor season yang kedua tahun 2018 juga guys. Negara Huangdao tidak pernah dapat menerima orang dengan zodiak Auspicious. Luo Feifei yang ternyata memiliki zodiak Auspicious membuat nyawanya menjadi incaran banyak orang. Bei Tangyi, Bei Tangtang, Bei Tangmoran melindungi Luo Feifei. Bei Tangyi dan Luo Feifei yang saling mencintai akhirnya dapat bersama selamanya. Zhao Lusi sebagai Luo Feifei, Gu Jiacheng sebagai Bei Tangyi, Wu Jiacheng sebagai Bei Tangtang, Xiao Zhan sebagai Bei Tangmoran. Hello Dear Ancestors tahun 2018. Selama dinasti Han, Zhen Jun diusir dalam perjuangan untuk kepemimpinan keluarganya. Dia terjatuh ke dalam jurang tapi diselamatkan oleh makhluk luar angkasa. Zhen Jun ditempatkan dalam tidur nyenyak yang menyembuhkan, dan pada tahun 2020, Zhen Jun terbangun dari tidurnya yang lama dengan kemampuan manusia super. Drama ini keren sekali guys. Chen Ziyuan sebagai Zhen Jun, Dong Qing sebagai Zhen Keiyi. See You Again. Drama yang diadaptasi dari novel karya Sui Haozu ini menceritakan tentang Si Jian yang mengalami kecelakaan dan jatuh koma. Di dalam mimpinya, Si Jian kembali ke 10 tahun yang lalu ketika dia masih mahasiswi. Setelah melakukan penyesuaian, Si Jian memutuskan untuk merawat penyakit ibunya sedari awal. Dia juga bersikukuh merubah waktu agar dia dapat bertemu dengan suami masa depannya, Ye Jiacheng. Berbekal pengetahuan dari masa depan, Si Jian memutuskan untuk menyelesaikan semua masalahnya di tahun itu dan memenangkan calon suaminya Ye Jiacheng dari awal. Sayangnya, Ye Jiacheng yang lebih muda adalah anak yang terlalu ambisius, yang juga memiliki kemampuan untuk menghancurkan hati wanita. Drama ini dibintangi oleh Tiffany Tang sebagai Si Jian, Dou Xiao sebagai Ye Jiacheng, Yang Suo sebagai Yi Pei. Waiting for You in the Future tahun 2019. Ini adalah cerita tentang Hao Huigui, seorang dosen berumur 36 tahun tidak puas terhadap kehidupannya. Akhir kehidupannya sudah terlihat. Dia ingin kembali ke umur 17, ke masa lalunya dan ingin mengulanginya lagi. Suatu hari, dia benar-benar kembali ke masa lalu, tapi dia tidak ada kesempatan untuk mengulanginya karena dia masih berumur 36 tahun. Dia menjadi wali kelas guru magang di SMA kelas 3. Dalam kelas itu, dia bertemu dengan Liu Dazi yang ceroboh yang berumur 17 tahun. Hao Huigui tahu masa depan Liu Dazi, juga tahu segala suka dan dukanya. Dia ingin mengubahnya, tapi dia yang berumur 36 tahun bertemu pemuda berumur 17 tahun, niatnya tidak bisa dicapai semudah itu. Li Guangji sebagai Hao Huigui, Fei Qiming sebagai Liu Dazi. The Eternal Love yang pertama tahun 2017, The Eternal Love yang kedua tahun 2018, dan The Eternal Love yang ketiga nantinya akan ditayangkan tahun 2021 guys. Menceritakan tentang Mo Liancheng, pangeran ke-8 Dong Yue yang dipaksa menikah dengan seorang wanita bernama Hu Tan Er.
Pada kenyataannya wanita tersebut sebenarnya telah mencintai orang lain bernama Mo Yihui yang merupakan kakak dari Mo Liancheng. Suatu hari, Hu Tan-er mencoba untuk bunuh diri karena tidak ingin menikah dengan pangeran ke-8. Namun usahanya selalu gagal. Suatu hari ketika Hu Tan-er terbangun dengan sadar ada seseorang yang berada dalam tubuhnya. Hu Tan-er memiliki kepribadian yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi ada 2 jiwa di dalam tubuh Hu Tan-er. Jiwa lainnya yang merasuki tubuh Hu Tan-er adalah Xiao Tan. Dia merupakan seorang yang berasal dari dunia modern, terperangkap di tubuh Hu Tan-er. Mo Liancheng yang juga curiga kenapa Hu Tan-er terkadang sangat berbeda, akhirnya mulai mencintai sosok lain dari Hu Tan-er, yaitu Xiao Tan. Namun Xiao Tan sendiri sedang berusaha untuk kembali ke dunianya, akan tetapi sejauh ini tidak ada yang membantu guys. Drama ini dibintangi oleh Xing Zhaolin sebagai pangeran ke-8 Mo Liancheng, Liang Ji sebagai Hu Tan-er atau Xiao Tan, Wang Richard sebagai Mo Yihui. Kita akan selalu memberikan drama terbaru dan terbaik yang akan menemanimu di rumah. So guys, jangan lupa subscribe dan support terus channel Repsuto Mix Random.